Penampilan selanjutnya untuk verticing silakan Bu Ita dimulai. Sudah nggih. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sain. Kita belajar teknik pembina ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik. Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pembelajarannya, Baik, Bu Guru. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita awali kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa. Tolong ketua kelasnya, Bapak Imam bisa membantu Bu Ita untuk memimpin doanya. Silakan Imam. Bapak Imam. Imam bisa membantu memimpin doanya. Silakan Imam. Baik Bu, terima kasih. Mari teman-teman kita berdoa mau mengawali pembelajaran kita. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Imam sudah membantu kita membacakan doa untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Masih ingat anak-anak tentang pertemuan sebelumnya? Nah, pertemuan sebelumnya kita membahas tentang materi pembahasan sifat juga tentang foto-foto keluarga. Coba dikeluarkan lagi foto keluarganya. Sudah? Bawa ya. Oh ya udahlah bisa bayangin ya. Kan masih ingat aja fotonya. Ya bagus. Kami melihat foto kita mau mengabsen dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Dia yang tidak masuk. Tidak masuk. Aduh, Nihil itu loh, dia itu emang sukanya nggak masuk ya. Padahal sudah kelas 9, harusnya dia masuk. Besok ya minta tolong ya dia bilangin Nihil biar masuk sekolah ya. Iya Bu. Ya, kan tadi sementara Bita absen, kalian lihat foto kalian kan di situ ada foto keluarga. Bisa dilihat ada sesuatu yang sama atau yang berbeda mungkin. Siapa mirip dengan siapa? Bisa kan dipahami ya? Kemarin kita sudah bahas tentang itu. Kemudian kita lanjutkan lupa ada pembelajaran bahagia kan kita bahagia karena mengingatkan kembali sebelum materinya duduk dalam satu kelompok yang sudah kita bersepakat untuk mengatur kembali kemudian kita sudah memiliki menjadi tiga kelompok pertama terdiri dari kelompok ya janji untuk duduk di tempat yang sebelah kiri. Kemudian kelompok kedua lagi Etika dan Hilmi bisa duduk di bagian tengah. Kemudian kita Imam antaranya tengah itu kasih sudah. Ayo Imam, bukan dorong teleponnya jalan yang kosong. Enggak dengar Bu. Yuk. Itu saya bukan ya, kita bagi. Kenapa Amrullah? Amrullah rame ya. Kita bicara aja. Sudah? Ya, sudah duduk masing. Kalau sudah, kita kemarin, kali ini kita akan melakukan proyeknya itu tentang persilangan. Untuk peralatannya bisa dikeluarkan, yang kemarin sudah kita pesan untuk dibawa. Coba tolong keluarkan kertas karton putih, spidol warna hitam,
penggaris, dan stiker di atas meja. Nana, dikumpulkan dulu semua bahannya di atas meja. Sudah dikeluarkan dan dikumpulkan di atas meja? Sudah. Nah, kalau sudah, mari kita lihat PPT lagi. Nah, tujuan pembelajaran kali ini itu ada 3 yang akan kita pelajari. Kita akan menganalisis tentang persilangan monohibrid, menemukan perbedaan persilangan monohibrid dominan resesif dan monohibrid intermediate, menerapkan perhitungan terkait penentuan rasio hasil persilangan monohibrid. Maaf, kok beda tampilannya ya? Mati Bu. Ya, sebentar. Bu. Sebentar ya. Pencet, Bu. Ya, maaf. Jangan cepet-cepet Bu. Ya. Maaf ya. Kita salah pencet. Saya nggak mudeng jadinya. Jangan cepet-cepet. Ya, sudah terlihat. Sudah, Bu. Nah, jadi tujuan pembelajarannya itu yang pertama, kita akan menganalisis persilangan monohibrid. Yang kedua, perbedaannya itu apa antara monohibrid dominan resesif dan monohibrid intermediate. Yang ketiga, terkait dengan numerasi, nanti kalian akan menerapkan perhitungan terkait penentuan rasio hasil persilangan monohibrid. Berikutnya, ternyata tidak bisa. Sebentar. Berikutnya yang pertama, menurut kalian, jika mawar merah disilangan dengan mawar putih, bagaimana keturunannya? Ada yang bisa menjawab? Mawar biru. Mawar biru? Dapat warna birunya dari mana? Mawar hitam. Mawar hitam. Oh ya, bisa. Mawar hitam itu Mawar kalau merah, Bu. ya, mawar merah bisa. Ayo. Kemudian yang kedua, menurut kalian, Wah. mana yang sifatnya lebih menonjol? Mawar merah, putih, atau mungkin perpaduan kedua? Permintaan Mas Yayan gitu soalnya. Mawar merah. Mas Saiful yang ternyata dari tuan rumah itu yang ditunjuk. Bisa merah. Sampean Billy sama Yoyo. Duanya ya, Atau dua-duanya. Mas Yayan jadi di situ kan ada. Yang ketiga, apabila setelah persilangan dihasilkan keturunan dengan berapa jumlah mawar mawar? Nah, ini nanti akan kita pelajari cara menghitungnya. Yang keempat, kalau kalian itu hanya membaca materi saja, kan mungkin kalian akan bingung dengan pembelajaran kita. Jadi, mari kita Ini terus ada pesan sponsor, syukur-syukur dapat dari itu. PD-nya sebagai itu ya. Sampai kalian melihat powerpoint yang sudah kita. Ini mau permintaan, soalnya karena permintaan. Oke, sebentar kami lah. Ya. Saya belum dapat KPD-nya, Bu. Oke, yuk. Ayo dicari, ayo. Bu Guru. Belum. Ambulan rame terus loh. Ampun loh, jangan rame ya. Ramenya nanti kalau istirahat. Ya, jangan rame ya. Dan menunggu temanku juga. Menunggunya nanti kalau istirahat boleh. Nah ini adalah gambar dari 3 mawar tadi. Ada mawar merah, ada mawar putih, dan ada mawar pink. Sesuai dengan persepsi yang tadi anak-anak, kalau mawar merah disilakan dengan mawar putih, bagaimana anak keturunannya? Bisa saja dia merah, bisa dia putih atau dia pink.
Untuk berikutnya, mari kita cari tahu. Berikutnya kita mau mengenalkan sosok istimewa, sosok seorang ilmuwan. Siapa dia? Nah, ini ada seorang ilmuwan. Dia itu melakukan penelitian tentang persilangan. Siapa nama beliau? Ada yang tahu? Mendel. Ya, namanya Gregor Mendel, seorang ilmuwan. Pendiam itu, Bu. Ini apa ini? Yaitu orangnya pendiam itu, Mendel itu. Oh ya, dia pendiam. Nggak seperti begitu ya, kita kan suka orangin ya. Iya, sama kayak Iwan juga. Berarti Mendel bukan Iwan ya. Iwan kan nggak Mendel ya. Kan, Bu. Ya, Iwan adalah Iwan ya. Nah, ini adalah Mendel, orang yang melakukan persilangan pertama kali. Berikutnya, siapa toh dia? Nama lengkapnya adalah Gregor Johann Mendel. Dia melakukan percobaan pada abad ke-19. Dia menyilangkan apa? Menyilangkan tanaman kacang ercis atau Pisum sativum. Dari situ nanti Mendel itu akan berhasil mengemukakan prinsip-prinsip pewarisan sifat. Pertama yang dilakukan oleh Mendel apa? Ternyata Mendel menyilangkan tanaman kacang ercis yang tinggi dengan yang pendek. Berikutnya, Mendel melakukan persilangan monohibrid dan dihibrid. Mengapa digunakan kacang ercis? Ada yang bisa bantu menjawab? Coba ya. Mengapa Mendel menggunakan kacang ercis? Karena nggak ada kacang tanah, Bu. Ya, bisa jadi itu ya. Tapi bukan itu, ada yang lainnya. Mungkin ada yang bisa bantu menjawab kenapa menggunakan kacang ercis pada percobaannya. Tanya, Bu. Karena sudah terkenal, Bu. Melakukan penyejukan sendiri, Bu. Ya. Iya, betul. Lainnya. Karena sudah banyak dikenal, Bu. Ya, Ricis. Ya. Oh ya. Iwan, apakah Iwan kontaminasi sinetron dan YouTuber? Yaitu Ricis mengingatkan saya pada Ricis, Bu. Oh ya, bagus. Berarti itu ya pemikirannya sudah menjauh kemana-mana. Nggak apa-apa, berarti itu bisa menghubungkan antara satuan dengan yang lainnya itu. Tapi sekarang kita ke kacang ercis dulu ya, Maria Ricis. Ya, Bu. Ya, mengapa menggunakan kacang ercis? Yang pertama pasangan sifatnya mencolok. Sakit, aduh gitu ya, mencolok gitu ya. Ya enggak, sakit enggak. Kemudian yang kedua dia dapat melakukan penyerbukan sendiri, berarti dia wow keren ya bisa melakukan penyerbukan sendiri gitu. Yang ketiga mudah disilangkan, prosesnya mudah. Karena prosesnya mudah, maka Mendel melakukan percobaan ini. Yang keempat, cepat menghasilkan keturunan. Bayangkan kacang ercis itu seperti gajah yang hamilnya itu lama, sampai berapa tahun. Mendel akhirnya bisa mengambil kesimpulan, itu nggak lama ya, makanya Mendel pilih kacang ercis. Jadi kalau suatu saat kalian jadi ilmuwan, harus memilih yang tepat ya, jangan asal ya, seperti itu. Kemudian dia tanaman sepenuh dan memiliki bunga yang sempurna yang bisa untuk dihilangkan. Mau tahu kacang ercis seperti apa? Tara, ini bentuknya kacang ercis. Ternyata Mendel mempelajari prinsip hereditas memanfaatkan variasi sifat dari kacang ercis atau karpi. Nah, intinya di sini sekarang ayo disiapkan di meja dulu, dirapikan mejanya, disiapkan kertas karton putihnya dan peralatannya untuk mempersiapkan melakukan persilangan. Persilangan monohibrida. Mono berarti apa anak-anak? Satu, Bu. Betul, pintar semuanya, tepuk tangan untuk semuanya. Jadi persilangan monohibrida berarti persilangan dengan berapa sifat beda? Satu sifat beda, Bu. Satu sifat beda, Bu. Satu sifat beda. Kemudian beberapa contoh tanaman dengan satu sifat beda itu misalnya gini. Yang pertama, tanaman bunga putih disilangan dengan bunga merah.
sifatnya terletak pada warnanya ya anak-anak. Warna bunga putih dan warna bunga merah. Satu sifat saja ya. Yang kedua, kucing bulu putih dengan kucing bulu hitam. Warna bulunya ya, bulu putih dan bulu hitam. Yang ketiga, wanita rambut keriting dengan laki-laki rambut lurus. Maaf, jadi rambutnya yang beda, keriting dan lurus. Itu berarti satu sifat beda. Sudah bisa dipahami ya? Untuk satu sifat beda sudah bisa? Bisa. Jenisnya berarti sama ya, Bu ya. Apa Anda? Misalnya jenisnya berarti sama ya. Misalnya tanaman berbunga putih sama berbunga merah. Misalnya mawar. Berarti ini mawar berbunga putih sama mawar berbunga merah gitu. Ya betul Enda. Satu sifat saja ya. Boleh. Mawar berbunga merah dan berbunga putih. Itu. Terus kalau misalnya seperti ini nanti beda lagi ya. Kita memberikan contoh yang bukan monohibrid. Misalnya gini, mawar putih berduri dengan mawar merah tidak berduri. Itu ada berapa sifat beda? Dua. Jadi ada warnanya dan dia ada duri atau tidaknya. Jadi sudah bisa dibedakan ya, satu sifat beda ataupun dua sifat beda. Bisa? Ya, kita dilanjutkan ya. Kemudian hasil dari percobaan Mendel, ternyata Mendel itu menghasilkan dua hukum, yaitu hukum Mendel 1 atau hukum pemisahan secara bebas atau segregasi, dan hukum Mendel yang kedua. Hukum Mendel yang pertama, bahwa pembentukan gamet dua gen yang berpasangan akan dipisahkan ke dalam dua sel atau gamet secara bebas. Kalau hukum Mendel yang kedua, pembentukan atau hukum berpasangan secara bebas, bunyinya bahwa pada pembentukan diri suatu pasangan akan secara bebas berkelompok dengan gen lain yang berasal dari pasangan lain. Untuk lebih lengkapnya, lebih jelasnya bisa kalian baca lagi di buku karena itu sudah ada dari buku. Nah, ini yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tentang persilangan monohibrid, dominan, dan resesif. Dominan berarti apa? Dominan berarti menang, dia menguasai. Ya, kalau resesif berarti kalah. Iya betul. Kita sudah belajar kemarin tentang apa itu istilah-istilah dalam persilangan. Jadi kalau dominan berarti menang, resesif kalah. Berikutnya, ayo anak-anak buat tabel seperti yang ada pada PowerPoint kita. Coba dibuat tabelnya, tabel persilangan. Silakan anak-anak membuatnya. Satu kelompok membuat dua tabel ya, seperti yang sudah disediakan. Karena nanti akan digunakan untuk pertemuan monohibrid dominan resesif dan monohibrid intermediate. Kita beri waktu membuat tabelnya. Sudah anak? Belum, Bu. Nah, kita tunggu. Sudah anak? Sambil menunggu menyelesaikan gambar tabel yang ada di kertas karton putih, kita akan membagikan stiker ya anak-anak. Nanti stikernya ini akan digunakan dengan cara ditempel
pada kertas karton putih tadi. Tetapi mungkin stikernya agak berbeda dengan yang ada di PowerPoint karena berita nyari itu nggak ketemu. Jadi adanya stikernya yang love karena berita sayang kalian dan bintang karena berita bikin kalian menjadi juara. Juara di mana? Jadinya berita. Hatimu. Juara di hatiku. Kemudian udah sudah selesai. Ya, ini bagi nanti yang warna oranye dan warna kuning. Nah, kalau warna oranye dan warna kuning itu menang warna mana? Oranye. Ya, betul. Nah, ini contoh soalnya seperti ini. Etis bunga merah, dominan, mama. Jadi kalau hurufnya itu besar semua, dibacanya itu huruf vokalnya A ya anak-anak. Persilangan antara kacang ercis bunga merah dominan, mama, dengan kacang ercis berwarna putih resesif, mimi, dapat dibuat bagian sebagai berikut. Dianggap lingkaran oranye itu adalah ercis merah yang dominan, dan lingkaran kuning ini adalah ercis putih yang resesif. Kemudian seperti ini anak-anak. Jadi pertama-tama itu ada disilangkan antara kata ercis berwarna merah yang dominan dan yang berwarna putih. Dilihat dari stikernya. Kalian tempel stikernya juga anak-anak. Ikuti Bu Ita biar tahu langkahnya. Sudah ditempel? Ya. Ya, Bu. Berikutnya gametnya mana? Gametnya diambil salah satu. Nah, ini gametnya. Karena genotipnya itu hanya satu jenis, maka gametnya juga hanya satu jenis. Akan diperoleh gamet lingkaran warna oranye dan lingkaran warna kuning. Kemudian dua lingkaran ini kita silangkan. Bagaimana hasilnya? Tara, ya begini hasilnya. Ternyata bertemu antara warna oranye dan kuning. Tadi di depan dibahas oranye dan kuning itu warnanya menang yang mana? Kuning. Kuning? Coba. Oh ya. Ya, oranye. Ya, jadi karena yang ini ada warna oranyenya, maka yang keluar sifatnya itu adalah warna merah. Sampai sini sudah paham anak-anak dengan menggunakan stiker? Sudah, Bu Guru. Sudah. Nah, 100% adalah berwarna merah tetapi dengan genotip yang berbeda. Kemudian yang kedua, seperti ini. Dari persilangan F1. Tadi dari F1 itu didapatkan apa anak-anak? Didapatkan seperti ini. Nah, hasil dari F1 tadi digunakan sebagai induk yang kedua. Ayo anak-anak ikuti Bu Ita biar tidak tertinggal. Ya, Bu. Sampai di sini sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Berikutnya kita tuliskan gametnya. P2-nya itu terdiri dari dua jenis. Dilihat dari stikernya ya, stiker oranye dan stiker kuning. Karena terdiri dari dua jenis stiker, maka gametnya juga ada dua anak. Coba lihat.
Nah, gametnya ada 2 karena stikernya juga ada 2 jenis. Sampai sini paham? Bingung, Bu. Begitulah. Jadi coba lagi ya. Ketika induknya itu mempunyai warna stiker yang sama, maka gametnya hanya terdiri dari 1 warna yang sama. Bila induknya terdiri dari 2 warna stiker yang berbeda, maka gametnya juga terdiri dari 2 warna stiker yang berbeda. Bisa dipahami? Ya. Bisa, Bu. Kemudian, bagaimana hasil persilangannya? Hasil persilangannya dimasukkan ke dalam tabel pada kertas karton yang sudah kalian buat tadi. Ternyata, bentar anak-anak. Nah, seperti ini. Kalian tempelkan dulu stikernya pada tabel tadi. Oranye dan kuning pada bagian atas, oranye dan kuning pada bagian samping kiri, berjajar atas dan bawah. Sampai di sini sudah anak-anak? Sudah, Bu. Sudah? Kalau sudah, coba perhatikan. Stiker oranye bertemu dengan stiker oranye, jadinya Apa ya, Bu? Ya, oranye. ya oranye ada berapa? Oranye semua, 2. Oranyenya ada 2. Kemudian stiker oranye bertemu dengan stiker kuning. Hasilnya adalah stiker oranye dan Kuning. betul. Kemudian yang ketiga, stiker oranye bertemu dengan stiker yang kuning. Hasilnya Oranye dan kuning. oranye dan kuning. Yang terakhir, stiker oranye bertemu dengan stiker oranye, hasilnya adalah Kuning, Bu, itu, Bu. ya maaf kita salah. Stiker kuning bertemu dengan stiker kuning, hasilnya adalah stiker Kuning semua. kuning semua. Di sini kalian bisa paham? Sudah, Bu. Kalau sudah, coba dicek lagi posternya kalian sudah betul atau belum. Kita beri waktu sekitar 5 menit untuk pengecekan apa yang sudah dikerjakan hari ini terkait dengan persilangan monohibrid dominan resesif dengan suatu sifat beda. Coba diperhatikan lagi poster kalian agar kalian menghasilkan produk yang benar. Diteliti dulu. Sudah? Nah, kalau sudah, maka perbandingan genotip F2. Tadi sudah dikatakan kalau oranye itu melambangkan huruf ma ya. Mama. Ada 1. Mami. Mami. Ada 2. Mimi. Ada 1. Mama ada 1, mami ada 2, mimi ada 1. Jadi genotip itu yang dinyatakan dengan huruf. Kemudian untuk fenotipnya, karena tadi itu yang oranye atau melambangkan merah itu dominan, berarti asal dia ada stiker oranyenya, berarti dia sifatnya menang atau warnanya merah. Coba yang ada oranyenya ada berapa?
3. Nah, 1, 2, 3. Ada 3. Jadi asal dia ada stiker oranyenya, maka warna merahnya muncul. Ada 3 yang stiker oranyenya muncul. 1, 2, 3. Sehingga merahnya ada 3. Putihnya itu dilambangkan dengan stiker warna kuning saja. Ini putihnya. Hanya ada 1. Ini perbandingannya. Nah, perbandingannya bisa kalian tuliskan di bagian bawah poster. Coba dituliskan dulu. Karena nanti hasil posternya itu akan ditempel di tembok sebagai bukti kalian, sebagai bukti karya kalian. Sudah? Sudah? Nah, tadi kan penerapannya dengan menggunakan stiker. Sekarang kita mencoba menggunakan huruf. Soalnya masih sama, tetap menggunakan huruf. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk persilangan monohibrid satu sifat beda yang menggunakan stiker? Ada yang mau tanya? Ini tenang-tenang sekali tuh, suaranya beda itu seperti pendongeng ya sepertinya ya. Jadi kayak agak ngantuk untuk gitu ya. Sandiwara radio Bu, bagus. Oh iya. Iwan. Berarti Iwan itu penggemar sandiwara gitu ternyata ya. Iya, iya mirip. Kita ingat sama nama Ivan Rose. Nah, itu mirip Bu namanya. Ivan Rose itu dari apa? Mandiri ya. Itu saya kayak Itu zaman jadul sekali ya Iwan ya. Itu zaman jadul sekali itu. Itu saya belum lahir. usianya, Bu. Iya dia. Sesuai usianya Iwan. Iya. Saya belum lahir Bu. Saya belum lahir itu ada Mantili itu. Oh, itu Mantili. sering curhat sama Iwan ya, cerita tentang drama-drama kolosal masa dulu ya. Iya kita. Ya itu salam ya buat orang tuanya ya nanti ya, salam sampurampes ya Iwan ya. Oh nggih Bu. Iya. Ya. Berikutnya ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas belum? Sudah? Ya, kalau sudah, berarti kan kalian sudah paham ya. Tapi dari poster tadi, nanti akan kita terapkan bersama-sama, tetapi dalam bentuk huruf. Nah, sekarang masing-masing keluarkan LKPD-nya, karena di situ ada urutan yang bisa dikerjakan. Nanti LKPD-nya dibuka pada bagian ini kan anak. Kita stop sharing PPT yang ini ya. Nanti LKPD-nya dibuka pada bagian ini. Nanti kalian mengisi yang pada bagian LKPD-nya. Yang ini anak-anak, ada bagian yang harus diisi. Berdasarkan nanti untuk acuan pengisiannya itu melihat PPT. Nah ini anak-anak. Coba dibuka LKPD halaman 23 ya. Sudah? Sudah, Bu. Ya. Ya, kita perhatikan lagi ya, ini materinya agak spesial, jadi harus diperhatikan karena anak-anak sudah membuka itu. Kita balik lagi ke PowerPoint-nya. Sekarang kita menggunakan huruf. Nah, seperti ini. Seperti menggunakan KPD-nya. Yang pertama tadi, atas merah disilakan dengan putih. Untuk yang merah itu genotipnya itu mama, untuk yang putih itu mimi. Kemudian gametnya perhatikan, karena dia berasal dari sepasang huruf yang sama, mama itu gametnya itu hanya ma. Kemudian mimi gametnya mi. Sambil diisikan pelan-pelan di LKPD ya nak. Ya, Bu. Itu antara apa dan mi dihilangkan, hasilnya adalah mami. Karena ini dominan resesif,
maka hasilnya 100% berwarna merah. Sudah ditulis semua di LKPD? Sudah. Ada yang masih belum paham? Paham, Bu? Paham ya? Kita mewakili kalian. Paham ya? Paham. Ya. Berikutnya. Lanjutkan lagi ke bawah. Soal berikutnya. Dari pemilihan F1 didapatkan, coba diperhatikan tadi. F1 terakhir apa, anak-anak? F1 terakhir adalah mami. F1 terakhir adalah mami. Kemudian F1 mami ini akan menjadi P2. Mami disilangkan dengan mami. Dari F1 dia menjadi F2 anak. Dari F1 menjadi P2 anak. Mami menjadi mami. Dia menjadi parental atau induk yang kedua. Kita turunkan. Karena mami terdiri dari pasangan huruf yang berbeda, yaitu ma dan mi, maka dia punya berapa gamet? Berapa, anak? 2. Jadi karena mami terdiri dari pasangan huruf yang berbeda, ma dan mi, maka dia terdiri dari 2 gamet. Perhatikan gametnya. Nah, seperti ini. Bedakan loh ya, nak. Coba kita cek lagi yang di atas. Ketika hanya mama, gametnya 1. Ketika hanya mimi, gametnya juga 1, yaitu mi. Kembali lagi ke sini. Ketika genotipnya itu mami, gametnya ma dan mi. Sampai di sini penentuan gamet sudah jelas, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Berikutnya kita silangkan. Nah, kita silangkan seperti ini. Nah, tadi gametnya ma dan mi, yang satunya juga sama, ma dan mi. Ternyata ketika ma bertemu dengan ma, hasilnya adalah mama. Ma bertemu dengan mi, hasilnya adalah mami. Kemudian lagi, ma bertemu dengan mi, hasilnya mami. Mi bertemu dengan mi, hasilnya mimi. Coba ditulis dulu, anak-anak. Tidak paham, bisa ditanyakan. Sudah? Nah, sekarang kita cek, kita hitung dulu. Berdasarkan genotipnya ya, atau hurufnya. Mama ada berapa? 1 ya? Mama ada berapa? 1. Mama berapa anak maminya? 2. Miminya ada berapa? 1. 1. Jadi perbandingan genotipnya mama banding mami banding mimi yaitu 1 banding 2 banding 1. Ditulis dulu biar tidak tertinggal terlalu jauh. Ya sudah, Bu. Nah, berikutnya, karena ini dominan resesif, asal ada huruf besar, maka warna merahnya muncul. Coba, yang ada huruf besarnya ada berapa? 3. Betul, mama 1, mami 2, mami 3, dan yang terakhir mimi. Yang ada 3 ya, maaf.
mama, mami, dan mimi. Mami ada 3. Kemudian yang hanya huruf kecil saja, yaitu mimi, ada berapa? Tuh. Berarti perbandingan fenotipnya merah banding putih 3:1. Sampai sini paham? Paham, Bu. Nah, ini ada bisa dikerjakan secara kelompok ya. Coba soal nomor 1 dikumpulkannya nanti. Prememori. Kemudian itu dikerjakan nanti dikumpulkan ya anak-anak dengan tugas yang kedua. Kemudian kita yang kedua belajar tentang persilangan monohibrid intermediate. Kalau tadi yang pertama kita belajar tentang dominan resesif, satu menang satu kalah, yang dominan menang, yang resesif kalah. Kalau intermediate itu dia akan sama-sama kuat, sama-sama menang. Karena sama-sama kuat, maka sifat anak adalah perpaduan dari sifat kedua induknya. Gitu ya. Jadi sifat anak atau sifat keturunannya adalah perpaduan dari kedua induknya. Biar kalian nggak bosan, seperti ini. Nah, anak-anak bisa menyiapkan lagi poster yang kedua. Yang masih kosongan, disiapkan dulu. Coba disiapkan posternya dan stikernya. Ya, Bu. Ya. Yang kita silakan adalah mirabilis merah dan mirabilis putih. Tapi dilambangkan dengan kuning ya. Sesuai dengan kita menyesuaikan dengan warna stiker yang kita bagikan. Mirabilis merah dan mirabilis kuning. Sudah ditempel. Nah, kita yuk. Perhatikan di PowerPoint-nya. Mari kita mulai menempel sedikit demi sedikit. Istirahat, Bu. Ya, sebentar lagi ya istirahatnya ya. Nanti kalau istirahat kita beri waktu berjajan. Waktunya habis, Bu. Ya, ini untuk kalau ngantuk bisa cuci muka dulu. Ya, senang dulu, senang dulu. Makannya Apa Bu? Mukanya Bu. bisa ke kamar mandi. Cuci muka dulu. Atau main tebak-tebakan dulu. Ada yang punya tebakan? Boleh? Bahkan Bu, kapan kita istirahat? Ayo coba. Kapan? Ayo istirahatnya. Sekarang aja, Bu. Ya, sebentar lagi ya istirahatnya. Nah, itu untuk yang apa itu persilangan dominan resesif ini ya, intermediate. Kalian bisa ikuti. Angkanya hampir sama. Coba perhatikan. Ini ada tanda stiker yang sama. Itu sebagai gametnya, genotipnya. Kemudian gametnya karena stikernya sama, maka warna gametnya hanya ada satu. Sudah. Kemudian hasil dari persilangan keduanya itu seperti ini. F1-nya. Tetapi karena dia intermediate, maka 100%, maaf belum kita tulis, kalian tulis 100% merah muda. 100% merah muda. Maaf ya Bu Ita, huruf hanya tidak bisa dipencet. Nah, 100% merah muda. Seperti ini. Jadi hampir sama dengan dominan resesif, tetapi ada perbedaan pada F1-nya karena mereka sama-sama kuat. Kemudian, dari persilangan F1 didapatkan sama, gambar stikernya sama seperti ini.
karena dia terdiri dari dua gamet, genotipnya terdiri dari dua warna, maka gametnya juga berbeda. Kemudian diperoleh hasil F2-nya seperti ini. Coba perhatikan, bedanya di sini anak-anak dengan tadi. Merah bertemu dengan merah, hasilnya adalah mawar merah. Merah bertemu dengan oranye kuning, hasilnya nanti adalah warna merah muda. Stiker merah dengan stiker kuning merah muda, dan kuning dengan kuning warnanya putih. Jadi kalau pada intermediate, ketika ada dua warna bersatu, maka hasilnya adalah perpaduan dari keduanya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Tolong ditempelkan pada poster tadi anak-anak. Ya, Bu. Terus kemudian untuk LKPD-nya mengenai PD-nya mengenai persilangan monohibrid bisa dikerjakan ya anak-anak, berarti dikerjakan sendiri dengan kelompoknya. Ya, Seperti Bu. kelompoknya sama, hanya perlu diteliti. Hasilnya seperti ini. Pre-memory. Nah, kemudian ini ada tugas. Tugas bisa dikerjakan berkelompok. Jangan lupa anak-anak salah satu dari perwakilan kelompok bisa menempelkan poster persilangan tadi di papan tulis. Ya mungkin dari kelompoknya Amrullah bisa maju menempelkan. Kemudian dari kelompoknya Edi bisa maju. Dan dari kelompoknya Ima bisa maju. Menempelkan hasil kerja membuat poster terkait persilangan hari ini. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Ya, sudah. Ada kesulitan? Enggak, Bu. Tidak. Ya. Bagaimana rasanya hasil kerjanya ditempelkan di depan? Seneng, Bu. Iya, luar biasa. Kalian semua itu luar biasa. Dengan waktu yang hanya sebentar, kalian sudah bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Karena kalian semua adalah anak-anak yang hebat. Seperti itu. Jangan lupa PR-nya nanti dikerjakan yang ada di LKS. Kemudian untuk yang kedua kelompok bisa diselesaikan nanti setelah kalian menempel pre-memory. Kesimpulannya, persilangan monohibrid adalah bagaimana anak-anak mungkin anak-anak terus bisa membantu menjawab. Nggak konsen istirahat, Bu. Mau jajan ini. Apa ya, Bu ya? Monohibrid. Satu gamet ya, Bu. Persilangan yang menghasilkan satu gamet. Oh ya, bukan Bu, bukan menghasilkan satu gamet. Persilangan dengan berapa sifat beda tadi? Oh, satu ya, satu beda ya, Bu. Oh ya, betul. Persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Terus ada yang bisa menjelaskan monohibrid dominan resesif dan intermediate? Iya, Bu. Bu. Ya, siapa yang bisa menjelaskan? Ya. Siapa yang bisa menjelaskan? Iya, Bu. Ya, monggo. Yang mana itu? Yang persilangan monohibrid dominan resesif. Dominan resesif. Monohibrid tadi persilangan satu sifat beda. Ibu ya? Kalau dominan resesif berarti hanya satu sifat yang muncul, yang dominan. Atau sifat yang menang. Betul. Kemudian untuk yang monohibrid intermediate,
Ada yang bisa? Ada yang bisa menjelaskan, menyimpulkan tentang mengenai intermediate? Udah makan di kelas, Bu. Aduh, jangan makan di kelas, bentar lagi istirahat. Makanya nanti ya di luar kalau pas istirahat. Istirahatnya mau habis, Bu. Nanti boleh saya tambahin bonus waktu. Jadi nanti buat PR ya untuk penjelasan persilangan mengenai intermediate. Untuk pembelajaran hari ini mengenai persilangan, semoga anak-anak paham dan bermanfaat untuk kehidupan berikutnya. Besok kita membahas tentang persilangan di Inggris. Sebelum pembelajaran hari ini berakhir, wakil ketua kelas tolong Imam bisa membacakan doanya, doa penutupnya. Imam, apa namanya yang selain imam? Bangun, tidur, Bu. Ayo ini bangun dulu. Saya saja ya Bu, Imam tidur loh. Ya, silakan. Ya, teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita dapatkan hari ini dari Bu Guru Ita bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Ya. Bu. Terima kasih kata sekian dulu. Silakan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena istirahat Istirahat semua, semua toh. toh. Ya, ya, weh. Gimana teman-teman? Mungkin ada yang mau ngasih komentar. Ambilnya Bu Ita ini. Untuk waktunya Bu Ita 50 menit ini. 50 menit ini. Oh ya, Pak, maaf. Minta maaf. 51 menit. Banyak waktunya. Iya, Pak. Tapi itu ya, Pak. Tadi pada nggak berenyak nggak rame, Pak. Jadi saya agak mendominasi ya, Pak ya. Iya. Apa namanya? Karena banyak teks yang dibaca, Bu. Terlalu banyak yang dibaca. Bukan karena interaktifnya di kelas, tapi terlalu banyak yang dibaca. Begitu. Iya, Pak. Karena tadi tidak banyak yang dibaca. Kasih, Pak. Oke. Kalau yang masalah misalkan itu kan pembimbingan pendampingannya tidak apa-apa. Yang di awal tadi dijelaskan kan terlalu banyak. Ada dari Pak Ahmad tadi PBB-nya belum nampak. Nah, masih mendominasi oleh apa namanya itu. Oh, iya. Itu pun apa-apa. Banyak, belajar, Pak. Iya Bu, belajar. Sama, saya juga belajar, semuanya belajar bareng. Monggo yang lain. Mana tadi ya berikutnya gitu. Mana tadi sudah berusaha memunculkan waktu pas buat poster itu loh, Pak, pakai stiker-stiker itu. Lain kali mungkin kalau seperti ini, kalau ini di kelas real Bu, pasti jadi akan kehabisan waktu beneran. Ya, karena kan absennya pasti sungguhan. Seperti itu, persepsinya ya pasti sungguhan gitu. Belum kalau misalkan buat pakai PPT masih perlu persiapan. Nah, itu kan sendiri ya. Itu kan ya mungkin untuk soal itu penekanan kalau memang itu butuh penjelasan, materinya yang dikurangi, pembimbingan soalnya yang intensif. Itu dari saya seperti itu dari saya. Pak. Enggak, teman-teman ada yang mau menanggapi miliknya Bu Ita ini. Oke, kalau enggak ada saya stop ya berarti.